Bab menerangkan iya. Anjir kali dhewe wis awal durung iso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Allahumma ya Rasulullah amya ila malakatina wa ila ajal al-mu'minin al-rahman wa ila sahib al-kitab Syekh al-Imam Hamid Muhammad al-Ghazali al-Hadrasi Aisyah Masyaallah تدرس على لسانه حافظا على لسانه أو بارك لسانه يغنى حياة آل ذرتهم اللهم عنهم ولله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أنت الغفور الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu afatil munadharah utawi bab nerangkan pira-pira afate bahayane munadharah. Telung atus lo 99 ampun dimoso balen maneh dalah pokola Nahu pimpin ayat negeri imma karibun wa imma fasikun fatakhaffas an musyawarat sahabat mongko niti-niti zaman saking pira-pira musyawarah para sahabat fadhil salaf lan pira-pira rebugane para ulama salaf radhiyallahu anhu al samita ana ta krungu zaman ing dalam musyawarah mufawadat ma perkara yudai kang madani ndrupani apa ma agar jinja ingke jenis almana adun minat intikal midalina dari yang sini asari ana nyegah sapa wong suci saking pindah dari satu dalil ke dalil yang lain, dari satu qiyas ke menuju ke asar hadis min khabarin ila ayatin, dari satu ayat dari kabar hadis ke ayat Al-Quran bal jami'u manazaratim min hadzal jinsi. Akan kabeh munazari para sahabat dan salaf saking iki jenis kanu yadkuruna kullama yaktulahum kama yaktulu karena para sahabat dan para ulama salaf iku padha nutur kabeh ulama yaktur ing saben-saben perkara kang kumrentek kangum marang sahabat dan para ulama salaf kama yaktulu kaya oleh pemberontak Obama. Makanu yang turuna fihi ana sapa kabeh ulama sahabat ulama salaf sahabat yang turun padha angen-angen fihi dalam mayaktur. Itu artaminu ayuna dzara man yatawaqqa al-istifada minhu
mimman huwa mustaghilun bil ilmi. Yang syarat yang ke-8 adalah munadzarah itu marang wong sing yatawaqqa'u di arep-arep al istifadah ngalap faedah minhu saking munadzarah munadzir mimman saking wong wa saiman iku mustaghilun ketungkul bil ilmi kan ilmu. Diadakan munadzarah itu ketika orang yang diajak munadzarah itu ada harapan untuk bisa mau mengambil faedah dari pelaksanaan munadzarah itu. Jadi orang yang sibuk dengan ilmu. Al-ghalib annahu yatarzuna min munadzaratil fuhul al-kabir. Kaprah-kaprahe atune munadzirin iku padha ngreksa munadzirin min munadzaratil fuhul al-kabir saking debat karo wong-wong sing padha agung-agung ilmune, wong sing padha gede-gede ilmune. Khaufan min dhuhuril haqi. Jadi mereka tidak mau kalau ngajak munadzarah dengan para fuhul, para akabir. Sebabnya apa? Khaufan min dhuhuril haqi. Khawatir ngedenge kebenaran. Alani mengatasi lesane pira-pira lesane fuhul dan akabir. Al-ghabuna fi man dunahu. Mongko padha demen sapa munadzirin dibanding dalam wong jenau kang ana ing isore munadzirin amaan bitarwijil batil krana kepengin bronto ing dalam mayo akan perkara kang batil ing kasih mantuna. Jadi mereka yang diajak munadzarah itu orang sebawahnya. Kalau orang seatasnya, para fuhul dan para akabir, mereka tidak mau karena mereka akan takut akan nampak kebenarannya pada lisan para fuhul dan para akabir, sehingga akhirnya yang dipilih itu orang-orang yang sebawahnya biar kebatilan itu bisa diterima, bisa laku. Makanya maksudnya nomor depan ini harus orang yang kira-kira bisa diharapkan akan mengambil faedah dari munadzarahnya. Wawaro ahli syurut taqiqah. Di sesudah syarat-syarat yang 1-8 ini, yang lain itu taqiqah, lembut-lembut, jelimet-jelimet, kasih rong akeh. Walakin hadhi syurut asamannya mayadika ila man yunadziru lillah wa man yunadziru lillah. Tapi walaupun ini hanya 8, kalau sampean bisa memahaminya, maka akan bisa tahu mana orang yang munadzarahnya karena Allah, mana munadzarah orang yang munadzarahnya karena satu alasan. Gitu. Nah, sekarang ada tambahan sedikit. Wa'lam bil jumlah anna man la yunadziru asyaitana wa huwa mustawlin ala qalbi. Satuhune wong kang ora
wani munadzarah ing setan wa huwa mustawlin ale utai setan iku arep iso nguasani ala qalbi ngatasi atine man bahwa ada aduwin lah. Setan itu adalah musuh yang paling teman-temannya musuh, jahat-jahatnya musuh. Al-Azalu yaitu ilah halaki. Terus menerus setan itu ngajak ke arah kerusakannya. Itu mastaghilu bimana dzarati ghairi. Kemudian dia sibuk dengan munadzarah dengan lain setan. Fil masail allati al-mujtahidu fiha musib au sahim musib. Dalam beberapa masalah yang orang yang mujtahid itu punya bagian. Benar. Au musahim musib atau dia punya bagian kebenaran. Fil ajri dalam ganjaran. Bahwa dohkatun lisyaitan wa ibratun lil mukhlisin. Orang yang seperti itu akan menjadi bahan tertawaan bagi setan-setan dan merupakan peringatan terhadap orang-orang yang ikhlas. Oleh karena itu syamata syaitan bih, nyusutakan apa setan kelawanan lima gommatau karena barang kang ngebersakan apa setan yang man tinggal mak indur masul afat saking piro-piro petenge afat bahaya alati doa anak turun masalah engkang tadi kalau sebut-sebut kalau hitung-hitung perinciannya. Rasulullah husnul aun wa taufiq. Kita minta kepada Allah bagusnya pertolongan dan bagusnya taufik. Halaman 398. Sekarang mau 399. Dua 99. Ketemu. Babu bayan apa sebenarnya? Jadi munadzarah yang seperti itu ada afatnya. Munadzarah kok orang boleh kebenaran, cuma boleh menang. Bab menerangkan piro-piro bahayane munadzarah lan perkara kang cukul minha saking munadzarah min muhlikatil akhlak saking barang kang rusak budi pekerti. Iklam weruh sampean wa tahaqqaq lan nyatakaken sira annal munadzarata satu munadzarah al maudu'ah liqasdil ghalabah yang direncanakan kanggo tujuan iso menang-menangan wal ifham lan mojo akan musuh haril fadli lan menampakkan keutamaan pasar kemuliaan atas saduk
akeh omongan indana sana ing sani manungsa waqasul mubahat lan nejo agak-anggaan wal maratan tukaran pasti mana tiwujud nasa amri condongi piro-piro wajah manungsa iya utawi munazara iku mambaku jami'il akhlak sumbere sekabehane akhlak kang ben baitu mungguwe Allah SWT al-mahmudah kang terpuji inda aduillah mungguwe musuhe Allah SWT iblis rupane iblis wanisbatuha ilal fawais lan nisbatakan munazarah marang perkara kang elek bangsa batini minal kibri rupa sombong wal udbi lan nggawa akan awake wal hasad lan hasud wal nafasalan fokus-fokusan atas keyakinan surat nganggep bagusnya awak kerja lan seneng pangkat oke lan liyane kabeh kanisbati sulbil khamri kaya bandingaken ngombe khamr ilal fawasyal dhahira marang pira-pira perkara kang elek kang perselo zina saking zina wal qadhaf lan dalih nuduh wal qatil lan mateni wong asale koran nyala. Jadi kalau kita tahqiq, kita bayangkan munazarah yang dibuat mencari kemenangan dan menuju ke terbosoknya musuh di samping melahirkan keutamaan dia dan kemuliaannya dan banyak omongan-omongan yang ada di manusia juga tujuan angga-anggaan tujuan para batu bertengkar dan minta kecenderungan engkau. Jadi semua itu membau jamil akhlak al-mamumah, sumber dari semua akhlak yang dicacat. Indallah mungguwe Allah al-mahmudah kang dipuji inda tuwillah mungguwe musuhe Allah iblis rupane iblis. Jadi kalau munazarah itu niatnya seperti itu agar bisa menang, agar musuh terpojok, agar kelihatan utamanya sini yang menang, agar kelihatan kemuliaannya dan bisa ngomong banyak di sisi aku juga ingin bertujuan
hebat-hebatan dengan tujuan memusuhi Koropatu dan dengan tujuan agar hati orang-orang itu cenderung condong ke dirinya. Ini semua adalah merupakan benteng la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua itu adalah sumbernya akhlak yang jelek yang dicaci oleh Allah, tapi dipuji oleh musuh Allah, yaitu syaitan. Kenapa itu kok tidak disenangi oleh Allah dan dipuji-puji oleh musuhnya Allah, yaitu iblis? Ya karena menisbatkan yang munazarah itu ke perkara yang jelek-jelek, yang bongso batin, entah itu berupa sombong, apa ujub, apa hasud, apa agung-agungan, bagus-bagusan, pembersih, menganggap bersihnya diri, senang apa pangkat dan lain-lainnya. Karena niatnya seperti itu, makanya itu namanya Mabbaul Jamil Akhlak al-Mazmumah, menjadi sumber semua akhlak yang tercela menurut Allah. Karena seperti surbil khamri ilal fawahish al-zahirah minaz zina, seperti membandingkan minum khamr ke hal-hal yang jelek-jelek yang secara lahir seperti itu berupa dunia. Allah menisbatkan minum khamr ke kejelekan yang nampak, perkara yang jelek yang nampak, yang berupa berzina, menuduh, membunuh, mencuri. Jadi diarahkan ke situ orang yang berbuat munazarah yang tujuannya seperti itu Hindi. Kalau tapi dalih itu menuduh. Kama anna alladhi khuyyira khairan
syurbi wa sairi fawash istasghara syurba fa aqdama alaihi fada'u dhalik ila rikabi baqiyatil fawash fi sukrihi. Seperti orang ketika disuruh milih antara minum dan perbuatan jelek yang lain, dia menganggap ringan minum itu, sehingga akhirnya dia mengambil minum itu. Nah, sebab dia mengambil minum, akhirnya dia melaksanakan kejelekan-kejelekan yang lain dalam waktu mendemi mabuknya. Waktu mabuknya dia itu berbuat dosa yang lain. Enggak. Maka dari kaman ghalaba alaihi hubul ifham wal ghalaba fil manazara, demikian juga orang yang sudah menang rasa senang memojokkan musuh, mengalahkan musuh, menang dalam perdebatan, mencari kedudukan, dan agung-agungan. Ta'au dzalik ila idmaril khaba'ith kulliyah. Hal yang demikian ini bisa menyebabkan dia akan menyimpan sifat-sifat yang jelek di dalam hatinya, dan dia akan menggerakkan di dalam hatinya semua akhlak mazmumah, akhlak yang jelek. Hadil akhlak tataki adillatu azamadiyah. Akhlak ini akan datang dalil-dalilnya atas hal yang dicela minal akhbar wal ayat, yang berupa dalil hadis, ada dalil ayat, ilmu ikat pada seperempat hal yang berupa. Lakinna nusirul an ila majami ma tuhayijul wa nazar amin alas. Tapi kita akan menunjuk ke kumpulnya hal-hal yang menjadikan tergerak menazarah. Di antaranya adalah hasud. Jadi Imam Ghazali sedang menyerupakan orang sedang berapa? Senang debat. Orang senang debat itu debat itu suatu hal yang bisa menyebabkan melaksanakan kejelekan-kejelekan yang lain. Kejelekan ini disamakan dengan minum khamr ketika dihadapkan pada dosa-dosa yang jelek yang lain. Orang ini menganggap minum khamr itu hal yang paling ringan, maka dia akan melaksanakan minum. Tetapi begitu dia minum, akhirnya mabuk. Setelah mabuk, akhirnya mengerjakan dosa-dosa yang lain yang asalnya nggak mau, karena mabuknya akhirnya semua hal-hal yang jelek itu dikerjakan.
itu bersamaan. Orang yang sudah melaksanakan debat itu nanti akan terukir di dalam hatinya rasa hasut, rasa sombong, rasa senang mengalahkan teman, musuhnya, menang di dalam menonton, karena dia itu akan mencari kedudukan, tinggi-tinggian, hebat-hebatan. Semuanya itu akan menjadikan di dalam hatinya itu punya sifat-sifat yang jelek dan akan membangkitkan semua akhlak yang tercela. Hadil akhlak tatati hati akhlak ini semuanya akan diberi dalil-dalilnya baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Di antaranya ada di hadis Rub'ul Muhlikat, seperempat perkara kang rusak. Itu. Akan tapi kami di sini sekarang akan menunjuk pada kumpulan-kumpulan yang menggerakkan munazarah, menggerakkan debat. Di antaranya apa? Hasud. Qala Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Sifat hasud itu akan menghabiskan amalan baik. Dia itu tarotan yaglib, tarotan yahmad kalamu wa ukhra yumat kalamu ghairi. Amadama yabqa fid dunya wahidun yuzkaru bi quwwatil ilmi wal nazar aw yuzannu innahu ahsana minhu. Hasud itu bisa menghabiskan kebaikan, seperti api bisa memakan kayu bakar. Bagaimana kayu bakar itu ketika dibakar? Dia akan obongnya sedikit demi sedikit, tidak langsung pure, tapi sedikit berbeda, langsung luas lebar isinya. Wala yang fakul munazir adalah hasan, karena tarotan yaglib, tarotan yuglab. Orang yang
berbuat berdebat dengan lainnya, itu dia akan tidak bisa pisah dari rasa hasut pada dirinya. No ai hasute nang hati mendekah. Yang lain juga sama kan, seperti itu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu orang yang ikut akan diberi mana itu sih. Asal tadi umat kan, kalau umat kalamu itu masalah dipuji juga begitu. Kadang-kadang dia dipuji, kadang yang dipuji itu teman yang menjadi musuhnya. Mama dama yabqa fi dunya wahidun yuzkar quwwatul ilmi wan nazar aw yuzan fi annahu ahsan mimma yasma. Jadi selama di dunia seperti itu, ya sampai di situ loh. Mama dama yabqa fi dunya wahidun yuzkar quwwatul ilmi wan nazar aw yuzan wa ahsan minhu kalaman wa huwa nazran fala budda ayasudu wa yuhibbu jawala ni'man an siraful qulub al wajada al wajidat. Orang tinggal pakai jadi selama ya dia itu punya sifat seperti itu, nanti hasud udah bisa lepas dari hatinya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang orang lain yang dipuji. Halaman seperti itu di dunia
maka orang yang tadi itu diungkapkan kuat ilmunya, kuat renungannya, atau disangka dia itu paling bagus dari menafsir perkataannya, lebih kuat nazariahnya. Ala budda ayah sudahu wa yuhibbu zawal ilmu. Dia disebut-sebut kuat ilmunya, kuat pikirannya, atau dia disangka lebih baik perkataannya, lebih kuat nazariyahnya. Walau budda ayat sudahu wa yuhibbu zawala an-ni'amanu wa insirafal qulub wal wujuh anhu ilaihi. Karena dia itu punya perasaan seperti itu, punya perasaan seperti itu, kuatnya pengetahuan, buka mikir-mikir dan menyangka bahwa dia adalah orang terbaik, lebih kuat. Kalau seperti itu, maka pasti akan ada sifat hasud dan akan hilang dia akan hasud terus dan ingin kebaikan musuh itu hilang, terus ingin hati orang-orang itu sudah berpaling dari dia, wajah juga sudah berpaling. Nah, berarti kita bisa tahu al-hasad narul muhriqah faman buliya bi fa huwa fil adab fid dunya wal adab al akhirah akbar. Hasud itu adalah akhirnya kita tahu dia adalah api yang akan membakar. Siapa orang yang terkena bala dengan hasud, dia adalah berarti dia dalam keadaan tersiksa di dunia, sedangkan siksa akhirat lebih panas lagi, lebih besar. Oleh karena itu Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, khudhul ilma haitsu wajadtumuh wa la taqbalu qawla al-fuqaha ba'dihim ala ba'din fa innahum yataghayyaruna kama tatagayyaru iz-zuraibah. Ambillah ilmu di mana kamu menemukannya dan jangan kamu terima perkataan fuqaha satu sama lain. Kata dia gini, salah satu anggap. Ainahum yataghayyarun kama tataghayyarul. Mereka itu akan berbesaan dalam mencari kedudukan, seperti berdesakannya kambing-kambing di kandangnya. Tuh, makanya kita harus tidak berbuat hal yang
jelek seperti itu. Imam Ghazali ini sedang menjelaskan masalah munadharah, perdebatan. Berdebat itu jelek, jangan dikerjakan, menyebabkan akan adanya sifat hasud. Hasudnya akan bisa hilang. Itu. Terima kasih. Mohon maaf. Itu suara tanpa ruko. Nggak bisa ditampakkan aja ya. Jadi sekarang sudah diungkapkan sifat hasud. Wong sing senang korokatu, senang munadharah, itu akan menyebabkan mendekam di dalam hatinya sifat hasud. Makanya nggak usah. Nanti akan ada sifat berikutnya yang lain, yang jelek-jelek akan diungkapkan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'makum. Ya Rabbana lakal hamdu kama bijalal wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala tanzumni rabbil نتوكل على بها جميع الحاجات أنت طاهرنا بها أطهرنا بها عندك وتبارك على صلاة يا الله يا الله آمين وفقنا لما يا الله ربنا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak bisa. Kami salam. Waalaikumsalam.